Itu dia sahabat jiwa cuplikan singkat dari seorang Tri Retno Prayudati atau Mbak Nunung yang kita kenal selama ini ya. Mbak Nunung ini bisa dibilang hampir setiap hari dahulu tuh saya nih dan saya yakin juga sahabat jiwa lainnya itu melihat sosok Mbak Nunung ini di televisi ya Mbak ya. Nah tapi kalau boleh tahu Mbak Nunung, sekarang ini kesibukan Mbak Nunung apa nih Mbak? Kesibukannya sekarang masih wara-wari di TV aja, cuman belum ada program yang reguler ya, tapi masih bintang tamu keliling aja. Pada saat saya di TV sekarang kan memang di TV lagi anak-anak muda, memang ya dunia itu kan berputar kan ya sudahlah yang sepuh-sepuh ini leren dulu gitu biar yang muda-muda ngasih kesempatan sama anak-anak muda yang sekarang ya, walaupun saya sebetulnya masih terlibat sama mereka-mereka, tapi saya juga sudah mulai punya usaha baru tentang kuliner ya gitu, karena memang saya sejak remaja itu memang bisa masak. Masya gitu. Allah, keren. Bisa masak, jadi ya Allah akhirnya memberikan saya rezeki, mengingatkan saya lagi, lah kamu kan bisa masak. Kenapa nggak dimanfaatkan, itu bahasanya ya dalam pikiran saya gitu. Itu kan suatu petunjuk juga ya Pak Ustadz ya gitu, karena kita hidup itu kan terus berjalan. Kalau saya cuma merenungi kapan ya gue dipanggil TV, kapan ya gue dipanggil TV, biar kering saya lama-lama ya kan. Nah akhirnya oh ya kenapa ya, akhirnya waktu itu saya online, masak online dan itu online itu sangat berjalan banget dan sampai kita kewalahan, terus banyak banget yang nge-DM, kenapa sih nggak buka restoran aja Mbak Nung? Oh iya kenapa enggak ya, ya akhirnya saya coba untuk buka restoran tapi yang nggak besar sekali, akhirnya berjalan dengan lancar dan banyak lagi permintaan, kenapa sih nggak buka di Jakarta, kenapa sih nggak buka di Lampung, kenapa sih nggak buka di Batam, kenapa nggak buka di Sumatera, banyak banget permintaan ya. Terima kasih. Akhirnya saya awali dengan membuka di Jakarta Pak Ustadz. Alhamdulillah semua antusias banget dan rame banget, mudah-mudahan itu tidak menjadi viral aja ya, karena saya akan buka di sana lagi gitu. Jadi saya merasa bangga bahwa mereka itu bukan hanya melihat sosok Nunung sebagai seorang komedian aja. Ternyata apa yang bisa saya sajikan, mereka sangat menikmati dan mereka sangat suka dengan masakan saya. Aduh, itu Masya Allah, saya jadi penasaran nih Mbak Nunung. Tapi Mbak Nunung berarti ini sedang menjalani peran baru begitu ya, menjalani bisnis kuliner ya. Nah kalau bisa dibandingkan nih Mbak Nunung, kira-kira Mbak Nunung versi yang sering tampil di acara komedi sama Mbak Nunung yang mungkin sekarang lebih fokus di bisnis kuliner. Apa perbedaan perasaan yang Mbak Nunung rasakan? Apakah lebih bahagia yang mana nih Mbak kalau boleh dibandingkan? Ya dua-duanya bahagia Mbak, karena dapat uang kan. Alhamdulillah ya. Dua-duanya saya harus bahagia, ya kan, nggak bisa oh saya bahagia di masakan sekarang ya karena masakan sekarang lagi laris gitu loh. Enggak lah, komedian nggak bisa dipisahkan dengan darah saya. Masya Allah, Ya, boleh gitu. tepuk tangan untuk Mbak Nggak bisa Nunung. dipisahkan. Saya bisa berdiri di sini, saya bisa menjadi sosok Nunung, saya bisa orang mengenal saya karena saya komedian. Ya alhamdulillah nama saya manfaatkan sekarang untuk berjualan. Nah itu, dan ternyata memang saya jualan ini ya dihijabahi sama Allah gitu. Karena Allah tahu bahwa saya ini kan hidup nggak sendiri, hidup terus berjalan. Saya itu masih menaungi seberapa banyak keluarga saya yang semuanya Mbak, Bunda, Umi, pokoknya semua saya gitu. Ya makanya ya inilah gitu. Ini saya anggap bahwa ini juga ternyata saya jualan itu juga itu rezeki. Saya juga dengar itu Mbak Nunung. Mbak Nunung ini juga merupakan seorang tulang punggung keluarga. Ada 50 orang ya Mbak yang dihidupi oleh ya Mbak dulu Nunung? dari awal-awal 50 orang, tapi kan ya enggak 50 kecil terus kan enggak kan. Sekarang sudah kuliahnya udah pada selesai, udah pada kerja, udah sebetulnya masih cuma tidak sebanyak dulu. Tapi ya mereka masih ada yang kuliah, masih ada yang SMA, masih tapi tidak sebanyak dulu. Dari saudara, anak hingga cucu. Saudara begitu semua, ya? pokoknya dari Masya Allah. saudara sampai anak sampai cucu. Itu peran yang tidak berubah ya ternyata Tapi ya Mbak ya, itu suatu seorang tulang kebahagiaan punggung saya. keluarga. Iya. Oke, mungkin dari Ustadz ada yang ingin bertanya ke Ustadz Transi terlebih dahulu, ingin tanya apa nih ke Mbak Nunung? Ya, saya ini termasuk kalangan muda kata Mami tadi, yang orang dulu saya sering terhibur oleh beliau. Tapi tadi ada yang menarik sekali. Beliau Mami bilang begini,
Saya ini sudah tidak muda, sekarang TV diisi oleh anak-anak muda, hidup itu berputar. Saya yang mulai tersingkir tidak sesering dulu, akhirnya sadar, saya ini kan bisa masak ya. Kenapa nggak bisa masaknya saja yang dipakai untuk mengais rezeki. Iya. Akhirnya saya masak dan kita doakan tambah besar usaha beliau di Amin, bidang amin, masak. amin, amin. Tapi ada hal menarik, Mami. Ya. Kalau boleh nih disampaikan ke kami. Apa faktor yang membuat Mami bisa sadar? Ini kan tadi hidayah begitu Iya, ya. iya. Yang tadinya banyak rezeki didapat dari TV, ini rezekinya sekarang Mami pakai skill lama, memasak. Iya. Kalau boleh cerita ke kami, faktor apa yang membuat Mami bisa berpikir seperti itu? Sebetulnya ini semua itu petunjuk ya. Oke. Karena saya memang petunjuk pada saat saya, aduh kok sekarang TV nggak kayak dulu Oke, lagi. ya. Padahal kan hidup saya dari TV Betul. gitu. Tapi saya juga nggak bisa memaksa TV dong untuk harus memakai saya. Karena memang sekarang anak-anak stand up komedi yang lagi memang Betul. mereka anak-anak hebat yang sekarang memang harus layak dikasih kesempatan gitu. Betul. Nah hidup ini terus berjalan dan pada saat itu saya lagi mengalami titik yang paling terendah. Tahun 2019 saya kena kasus narkoba. Terus 2019 keluar COVID. 2 tahun. Habis COVID saya kena cancer. Nah itu saya itu sampai detik ini Pak Ustadz. Saya mengalami bahwa gini, pada saat saya dulu, ini cerita ya Pak Ustadz. Pada saat saya dulu di tahun 2009 ke sana itu memang lagi puncak-puncaknya saya. Sampai istilahnya hidup itu dikejar duit, saya itu nggak ngejar duit. Saya yang dikejar duit. Saya mau beli mobil aja kayak mau beli kacang. Oke. Nah, cuman tiba-tiba saya kena godaan narkoba. Terus saya keluar narkoba ditinggal ibu saya. Terus kena COVID 2 tahun, udah gak ada pekerjaan. Terus saya kena cancer. Pada saat saya kena cancer itu saya pada saat benar-benar sudah habis gak punya apa-apa. Sampai sekarang Mas Ustadz. Saya itu masih bingung, investasi saya sebanyak itu kok habis, gimana caranya habis ya? Ini kok aku jadi gak punya apa-apa ya? Habisnya gimana gitu loh. Sampai sekarang saya gak ngerti, habis investasi saya yang sebegitu banyaknya bisa lenyap-lenyap gitu. Sampai titik ini saya gak ngerti habisnya gimana. Ya memang pada saat 9 bulan saya direhab, 2 tahun saya kena kena COVID itu memang kerja. Tapi kalau investasi saya hanya untuk hidup di Qatar itu lebih. Masih lebih gitu. Tapi kenapa pas saat COVID selesai habis semua harta benda saya. Sampai saya hidup di kos-kosan sama suami saya. Hanya ada rumah satu yang tersisa, itu aja sertifikatnya di bank. Karena itu harus hidup, saya masih punya anak-anak, masih punya saudara. Jadi mereka hidup di situ semua, saya sama suami saya di Jakarta ngekos Mbak. Akhirnya saya tidak mengejat siapa aja ya, saya kembali kepada diri saya menyadarkan diri saya harus belajar, oh iya ya. Ternyata kaya itu juga ujian. Betul, benar nggak Mas? betul Ya. sekali. Jadi bukan orang miskin aja yang diberi ujian, ternyata orang kaya itu ujiannya lebih besar. Betul. Nah, mungkin pada saat saya diberi rezeki yang begitu gampangnya, saya sama suami saya, iman kita lagi kosong. Jadi banyak gampang banget godaan masuk itu gampang banget. Nah, akhirnya tapi alhamdulillah saya sudah bisa mempertanggungjawabkan semuanya. Saya sudah bisa, ya saya selesaikan semuanya, saya bertanggung jawab. Tapi saya akhirnya gini, ya Allah, mohon diampuni semua kesalahan saya. Apalagi saya tinggal ibu saya. Ibu saya itu adalah ratu saya. Saya yang paling sekarang belum bisa move on. Belum bisa mengembalikan kepercayaan diri saya. Dan saya ditinggal ibu saya karena ibu saya sangat kecewa sekali. Mungkin ya Pak Ustadz. Karena
Pada saat saya kena kasus narkoba, ibu saya tahu, orang pertama kali yang tahu ibu saya, nonton di TV. Sampai ibu saya sakit sampai nggak ada. Aduh, dosa saya udah banyak banget. Oh, udah. Saya sampai belum bisa merawat ibu saya pada saat sakit. Pada saat ibu saya dimakamkan aja, cuman nggak sampai 1 hari saya cuman diantarkan ke makam, dijaga. Habis ibu dimakamkan, saya dibawa pulang lagi ke Jakarta. Tapi selama kita masih minta maaf sama Allah, Allah itu maha pemaaf, maha penolong. Iya kan? Betul. Kita minta kepada siapa aja mungkin belum tentu dikasih, tapi kalau kita minta kepada Allah, ya Allah. Aduh, benar-benar bukan langsung, ya Allah saya minta uang 100 juta nih dong, nggak mungkin kan. Tapi dengan saya kembali bangkit lagi tuh dengan saya selalu mohon pada Allah, saya sholat. Yang pertama saya hanya mendoakan ibu saya sekarang cuma bisa mendoakan ibu saya. Semoga ya Allah doa saya itu nyampe ke orang tua saya, ibu dan bapak saya. Dan saya selalu mohon, ya Allah, saya kepingin, saya maaf kalau saya masih diberi kesempatan. Saya mohon maaf, saya diberi petunjuk. Udah apapun saya ucapkan ke Allah, sedikit demi sedikit akhirnya. Ya bukan dikembalikan ya Mbak Ustadz, bukan brek gitu, enggak. Ya sedikit demi sedikit, dan kesehatan saya, yang terutama kesehatan saya. Karena percuma kita punya harta tapi kita enggak sehat, percuma. Gitu. Masya Allah. Luar biasa, malam ini kita melihat sisi seorang Mbak Nunung yang berbeda ya. Biasanya Mbak Nunung menangis karena terlalu lucu begitu ya, karena bahagia. Saya nangis aja lucu. Masya Allah. Tetap ya, jiwa seorang komedian, Masya Allah. Tapi yang tadi saya tertarik dari kata-katanya Mbak Nunung, ternyata sebelum diuji dengan godaan narkoba, sebelum diuji dengan sakit, ternyata Mbak Nunung menyadari dia diuji dengan kekayaan loh. Masya Allah, sahabat jiwa. Nanti kita akan dalami lagi kisah inspiratif dari Mbak Nunung ini, usai jeda pariwara berikut ini, tetap dalam program Renungan Jiwa.